Halo, selamat datang di video saya. Saya Ronaldo Yusuf. Saya berasal dari kampus Timik Karisma Makassar dan saya di jurusan Sistem Informasi. Sekarang saya akan membawakan materi tentang Internet of Things atau Internet untuk segala. Tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung ke materinya. Nah, pengertian dari Internet of Things. Dari namanya kita sudah bisa artikan bahasa Indonesia kan. Internet of Things itu diartikan internet untuk segalanya. Karena memang semua aktivitas kita sekarang kebanyakan menggunakan internet. Entah itu kerja tugas, belajar, maupun sosial media. Nah, kita juga sering menyingkat Internet of Things ini sebagai IoT. Nah, IoT atau Internet of Things merupakan suatu konsep di mana dia itu bisa mentransfer datanya sendiri tanpa adanya interaksi dari manusia. Jadi dia itu menggunakan semacam perintah yang telah dipasang dalam perangkat itu ataupun kecerdasan buatan. Nah, berarti ini teknologinya sudah canggih sekali mitoh, dan juga pasti akan membawa perubahan dan dampak yang besar di masa depan yang akan datang. Apalagi sekarang teknologi sudah semakin canggih dan berkembangnya juga semakin cepat. Sudah banyak orang-orang yang cerdas dan bisa mengembangkan teknologi tersebut. Nah, setelah itu kita akan membahas perkembangan dari IoT tersebut. Nah, sejarah dan perkembangannya IoT itu dimulai pada saat internet sudah mulai terkenal di tahun 1989. Setahun setelah itu, yaitu pada tahun 1990, dia itu seorang peneliti dan dia itu menciptakan penemuan yang pada saat zaman itu di tahun 1990 itu sudah bisa dikatakan sebagai teknologi yang canggih pada zaman itu. Nah, peneliti ini bernama John Romke. Nah, dia ini adalah seorang peneliti yang telah menciptakan alat yang sekarang ini kita gunakan bernama toaster atau pemanggang roti. Nah, dia ini menciptakan pemanggang roti yang bisa dia kontrol, matikan, atau nyalakan lewat internet. Jadi dia itu menggunakan semacam sistem yang cukup unik lah pada zaman itu. Nah, sekarang toaster atau pemanggang roti itu sendiri telah berkembang, dan toaster itu hasil penemuan dari John Romke tersebut, dan sekarang telah berkembang menjadi lebih canggih lagi. Nah, 4 tahun setelahnya itu ada seorang tokoh bernama Steve Mann. Dia menciptakan alat bernama WearCam. Dan di tahun 1997 Paul Savo menerangkan soal teknologi sensor yang ia buat dari penelitiannya, dan ia menjelaskannya dan menerangkan manfaatnya untuk masa depan nanti. Nah, barulah di tahun 1999 seorang direktur dari MIT bernama Kevin Ashton, dia itu berhasil membuat konsep tentang IoT. Nah, Kevin Ashton ini dia seorang direktur ID Center dari MIT. Nah, di tahun yang sama pula itu dia ada sistem yang telah diciptakan bernama RFID atau kepanjangannya Radio Frequency Identification. Nah, sistem inilah yang menjadi awal mula pembuatan konsep IoT. Dan konsep ini sangat banyak menjadi perlombaan bagi banyak orang-orang, ilmuwan, pakar teknologi lainnya untuk mengembangkan konsep IoT tersebut. Banyak orang yang ingin membuat konsep IoT berdasarkan konsep utama ini, konsep RFID. Banyak orang ingin mengembangkannya.
Nah, dari tahun itulah IoT bisa berkembang hingga sekarang ini, menjadi lebih maju lagi. Nah, setelah perkembangannya itu, terdapat unsur-unsur penting dalam pembentukan dari IoT ini. Pastinya, setiap membuat sesuatu pasti memakai unsur-unsur yang dapat membawa agar dapat menggunakan perangkatnya lebih baik. Yang pertama itu kecerdasan buatan atau AI. Nah, IoT itu membuat semua mesin menjadi smart. Itu maksudnya dari kecerdasan atau AI. Nah, dia itu membuat jadi smart maksudnya eh, dia membuat sebuah mesin yang bisa bekerja sendiri tanpa manusia yang perlu menjalankannya. Jadi dia itu dimasukkan ke dalam, jadi dia itu dalamnya ada perintah, ada sebuah alat supaya dia bisa melakukan aktivitas seperti manusia, dan itu dapat meringankan pekerjaan manusia pada umumnya. Contohnya saja kita bisa lihat seperti mobil tanpa awak, pesawat tanpa awak, dan juga robot. Apalagi sekarang banyak sekali robot yang menjadi pembantu dan membantu pekerjaan manusia, dan itu sangat menguntungkan. Yang kedua itu konektivitas. Nah, konektivitas untuk IoT ini dia tidak perlu skalanya luas. Apalagi jaringan yang mahal, tidak perlu. Kita cuma perlu menggunakan skala yang kecil saja karena dia itu memiliki jaringan tersendiri. IoT itu memiliki jaringan yang tersendiri dan kita bisa membuat jaringan kita sendiri dalam IoT tersebut. Dan otomatis jika skalanya lebih kecil, harganya pula lebih murah dan terjangkau. Dan itu akan sangat menghemat biaya keuangan kita. Nah, yang ketiga itu eh yang ketiga apa tadi ya? Yang ketiga itu sensor. Nah, sensor dari IoT ini sangat berbeda dan unik dari sensor lainnya. Karena sensor IoT ini dia bisa mengintegrasikan sebuah instrumen dari sebuah perangkat yang cenderung pasif ataupun jarang aktif menjadi perangkat yang aktif dan selalu bekerja dan bisa diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang keempat itu keterlibatan aktif. Nah, maksudnya itu perangkat IoT ini dia memberikan paradigma atau cara pandang menurut IoT itu sendiri, seperti jadi dia itu harus selalu terlibat dalam kegiatan. Jadi dalam IoT ini dia dipasangkan sebuah perintah agar selalu patuh terhadap pemiliknya. Seperti misalnya saja jika pemiliknya ingin terlibat dalam suatu kegiatan, produk, layanan, dan lain-lainnya. Jadi IoT ini memiliki perintah langsung kepada alatnya tersebut. Dia memasangkan perintah di dalam alatnya. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu perangkat berukuran kecil. Kita bisa tahu perangkat yang besar tentunya akan memakan biaya yang lebih besar. Nah, sedangkan IoT ini dia hanya menggunakan perangkat yang kecil dengan biaya yang terjangkau. Dan tentunya IoT sengaja menggunakan perangkat yang kecil ini karena dia bisa meningkatkan kecepatan dan fleksibilitasnya. Jadi perangkat yang lebih kecil ini juga tidak banyak makan tempat, jadi bisa kita taruh di mana saja. Bisa juga kita bawa kemana saja jika kita menginginkannya. Dan itu sangat menguntungkan bagi kita karena kita sudah tidak perlu repot-repot lagi, iya toh, repot-repot membawa barang berat-berat dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan sambung ke halaman berikut. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang bidang-bidang yang sudah menerapkan IoT ini. Yang pertama itu bidang pertanian. Nah, dalam bidang pertanian ini ada bermacam-macam aplikasi yang
digunakan. Salah satu contohnya itu salah satu bentuk penerapannya itu seperti suhu, tingkatan laporan cuaca, kelembapan, serangan hama, tingkat kesuburan tanah, dan juga muatan tanah. Nah, jadi para petani juga tidak terlalu khawatir bakalan hujan atau apa, ataupun panennya akan rusak dengan serangan hama, karena dengan aplikasi IoT ini mereka bisa mendeteksi dan mencegah terjadinya hal tersebut. Jadi para petani hasil panennya bisa menjadi lebih subur dan lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua itu energi. Nah, peralatan yang sering kita gunakan yang menggunakan energi di rumah kita seperti switch, outlet listrik, televisi, dan lampu sekarang itu sudah bisa kita kontrol melalui internet. Jadi kita bisa menghemat biaya listrik dan tidak terlalu repot lagi buat jalan-jalan ke sana ke sini buat kasih nyala dan kasih mati, karena sudah bisa menggunakan internet. Nah, jadi penerapan IoT di bidang energi ini sangat bermanfaat. Dan IoT di bidang ini tuh sistemnya bisa berkumpul dan bertindak berdasarkan informasi tentang energi dan daya, supaya dia bisa meningkatkan efisiensi produksinya dan distribusi listriknya. Nah, jadi penerapan IoT di bidang energi ini juga sangat penting dan dapat membantu kita ke depannya. Nah, bidang yang berikutnya itu adalah lingkungan. Nah, penerapan IoT di dalam bidang lingkungan ini kita bisa misalkan dengan alat yang bisa memantau kualitas udara dan air, memantau kondisi tanah dan juga lain-lainnya. Bahkan kita juga dapat memantau aktivitas dari satwa liar dan habitatnya. Atau kita bisa katakan dengan kata lain, penerapan IoT di bidang lingkungan itu memiliki skala yang sangat luas dan kita bisa mengontrolnya dari jauh, sehingga apapun yang terjadi dalam lingkungan tersebut kita bisa mengetahuinya jika kita sudah memasang alatnya di sekitar lingkungan tersebut. Kita bisa mengontrolnya. Yang keempat itu otorisasi rumah. Nah, penerapan IoT di bidang otorisasi rumah ini kita bisa misalkan dengan kita dapat mengontrol kita dapat mengontrol sistem mekanis, elektrik dan elektronik dari berbagai bangunan yang telah dipasangkan alat IoT. Nah, bangunan itu misalnya seperti industri maupun rumah kita sebagai tempat tinggal. Jadi kita bisa mengawasi tingkah laku ataupun yang mencurigakan jika terjadi sesuatu. Kita juga bisa mengontrol pekerjaan karyawan lain jika kita sedang bekerja di perusahaan maupun industri. Kalau di rumah kita bisa mengontrol alat-alat elektronik seperti lampu, TV, dan rumah, seperti yang dijelaskan tadi dalam hal energi. Kita bisa mengontrol lingkungan sekitar rumah kita yang menggunakan alat elektronik lewat internet. Jadi tugas kita menjadi lebih mudah dan tidak terlalu merepotkan. Nah, yang kelima itu medis dan kesehatan. Nah, penerapan IoT di bidang medis dan kesehatan ini sangatlah baik dan sangatlah membantu. Bahkan alat teknologi ini dapat memberitahu jika kesehatan kita itu akan menurun. Dia juga bisa memberikan saran pengobatan yang cocok untuk kita dan penyakit kita. Bahkan dia bisa membuat janji temu dengan seorang dokter jika kita membutuhkannya.
Jadi bahkan sekarang ini sudah ada alat yang dapat mendeteksi tekanan darah kita, detak jantung kita, dan bahkan penyakit-penyakit yang kita derita. Jadi alat IoT dalam medis dan kesehatan ini sangatlah baik dan membantu pihak dokter. Nah, dan yang terakhir itu transportasi. Kita sudah tahu sekarang ini sudah banyak transportasi yang semakin canggih, apalagi sekarang sudah meluas ke berbagai tempat. Dia tidak hanya memperbaiki mesin dan kendaraannya, tetapi dia juga menyinggung pengemudinya dan penggunanya. Ya, kita tentunya bisa mengetahuinya dengan berita yang kita sering lihat, yaitu kendaraan pesawat tanpa pengemudi atau tanpa awak, begitu juga dengan mobil tanpa pengemudi. Ya, seperti itulah transportasi yang sekarang sudah berkembang dan mulai maju. Bahkan sekarang sudah ada mobil listrik yang menggunakan tenaga listrik supaya menghemat minyak bumi, ya toh. Seperti terlalu banyak lagi yang menggunakan bensin. Ya, itu dia video dari saya. Bila ada kesalahan kata dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akan berusaha lebih baik lagi. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa.